Melambatnya kegiatan dunia usaha pada kuartal pertama 2025 berdampak pada lesunya rekrutmen tenaga kerja. Sementara itu, meski realisasi investasi di kuartal pertama tahun ini sudah tercapai, pembukaan lapangan kerja hanya sekitar 594 ribu orang. Lantas apa langkah pemerintah untuk meningkatkan pembukaan lapangan kerja di tanah air? Berikut wawancara Yunia Harsari bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly. Saya kemarin dapat data nih Pak dari rilis BKPM bahwa sebetulnya target investasi kita itu di kuartal pertama 2025 itu sudah mencapai target. Tapi sayangnya banyak yang mengkritik ini tuh tidak masuk ke sektor padat karya Pak. Nah gimana kemudian dari Kemenaker sendiri memastikan supaya di bonus demografi kita ini tuh nggak lari kemana-mana, bisa dimaksimalkan di dalam negeri? Ya, padat karya, jadi gini. Investasi itu kan kita berusaha untuk semenarik mungkin, berarti ya. Jadi apapun investasi silakan datang, gitu ya. Data yang kemarin ketika kami silaturahmi sudah disebutkan sih sebenarnya, gitu ya. Jadi sudah ada sekitar 2, sampai 3 juta proyeksi pendapatan kebutuhan tenaga kerja, dan itu harusnya sebagai sesuatu yang kita syukuri, Mbak Ayu ya. Sehingga kalau kemudian kita harus juga melihat itu baru satu sisi. Gitu ya. Yang kami lakukan sekarang adalah kita proaktif untuk mendata dan melihat pertumbuhan dari kawasan industri, kawasan ekonomi, karena itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan kita yakin juga di situ adalah pusat pertumbuhan untuk kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi itu juga harus kita monitor juga sebagai melengkapi yang tadi. Ya. Jadi gitu ya. Sebagian besar kan di sini padat karya. Kemudian yang ketiga, tentu kita juga harus punya skenario lapis yang ketiganya adalah peningkatan terkait dengan kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Jadi ada program-program kewirausahaan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Kita melakukan pelatihan bersama kewirausahaan. Dan kita juga akan dorong melalui Kementerian Dikti, ya, Pendidikan Tinggi dan Sains, Tek, itu bagaimana kewirausahaan itu entrepreneurial itu juga tumbuh di kampus-kampus. Ya, jadi ini harus kita antisipasi dengan berbagai strategi ini, Mbak. Nah Pak, saya juga mau cross check nih ke Bapak. Jadi saya ada data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dari BPS yang menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, Pak. Kalau misalnya di 2019 sampai 2014 misalnya serapan tenaga kerja kita itu di sektor formal ada 15,6 juta. Lalu kemudian turun ke 8,5 juta di 2014 sampai 2019, dan hingga 2024 ini turun lagi hanya tinggal 2 juta saja Pak di sektor formal. Jadi sebetulnya yang salah apa Pak? Kenapa kok kayaknya serapannya itu semakin menurun gitu, padahal usia kerja kita banyak sekali. Kalau saya lihatnya gini Mbak Ayu ya, kalau lihat data tadi yang Mbak Ayu sampaikan agak terlalu panjang ya. Jadi ada faktor COVID dan macam-macam ya. Jadi ada COVID, kemudian kita rebound kembali gitu. Kalau data yang sama, ini kebetulan tadi saya juga sudah lihat lebih detail ya, diskusi ada dengan teman-teman. Sebenarnya anggaplah dari Sakernas 2023-2024, sebenarnya itu ada pertambahan. Ya, ada sekitar 4,4 juta. Ya, jadi dari 52 juta sampai 56 juta itu adalah angkatan kerja, ya, penambahan angkatan kerja kita, gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ini sebenarnya kan ada peningkatan sebenarnya, ada peningkatan. Ya. Nanti apakah kemudian meningkat tahun ini, tentu kita harus menunggu survei yang baru dari 2025, gitu ya. Nah, jadi kalau kami melihat data dari basis 1 tahun terakhir, sebenarnya kondisinya so-so lah, gitu ya. Gitu ya. Memang di lain sisi ada PHK, tapi ada terkait dengan industri itu juga tumbuh, gitu ya. Kemudian ya kita melihatnya dalam kondisi, makanya saya melihat sebenarnya yang kita siapkan, yang kita khawatirkan itu lebih kepada ke depan sebenarnya. Ya, sesudah perang tarif, ketidakpastian, dan PHK itu kan tidak hanya di Indonesia ya. Di negara-negara lain juga besar. Kemudian
apa mitigasi yang harus lebih kita lakukan. Ya, jadi saya melihatnya lebih ke sana sebenarnya. Ya. Penciptaan lapangan kerja kita juga harus sadar bahwa ini harus melibatkan lintas kementerian. Makanya kami silaturahmi juga dengan Kementerian Pertanian, ya, kemudian dengan Kementerian Kelautan, gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya programnya dari Pak Presiden Prabowo kan clear sebenarnya. Itu semuanya beliau arahannya satu, investasi itu harus kita arahkan kepada penciptaan lapangan kerja. Kedua, peningkatan produktivitas, dan yang ketiga hilirisasi dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat optimis ini, gitu ya, optimis. Jadi program Presiden terkait tentang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.